Dan kita sudah tergabung dengan jurnalis Transmedia John Nedi Kambang, tepatnya di Bandara Minangkabau di Padang Pariaman. Halo, selamat siang John. Bagaimana kondisi Anda di sana dan situasi terkini di Padang dan juga di Sumatera Barat? Selamat siang Dea. Jadi saya baru saja memantau beberapa titik lokasi bekas bencana banjir bandang yang melanda sejumlah daerah, termasuk di daerah perbatasan antara Padang dengan Padang Pariaman. Ini bandara ini adalah kawasan antara perbatasan dengan antara Kota Padang dengan Padang Pariaman. Padang Pariaman di kawasan di sini juga banyak rumah yang kemarin memang terendam cukup dalam antara 1 meter hingga 2 meter. Namun di Padang Pariaman ini jumlah korban tewas tidak sebanyak yang ada di Kabupaten Agam maupun di Kabupaten Tanah Datar. Catatan terakhir ada 9 korban meninggal dunia, 1 diantaranya masih dalam proses pencarian khusus di Padang Pariaman. Nah, secara Sumatera Barat ini bencana banjir bandang dan tanah longsor ini terjadi di 16 kabupaten kota di Sumatera Barat, namun yang terparah adalah 8 sampai 9 kabupaten kota saja yang memang kerugiannya cukup besar, korban tewasnya juga cukup banyak. Hingga siang ini, Selasa siang, korban tercatat yang meninggal dunia yang dilaporkan ke Pusdalob Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan catatan dari pos tanggap darurat, itu ada 176 orang meninggal dunia, 140 orang lainnya masih dinyatakan hilang, dan 118 mengalami luka-luka. Dari 176 orang yang meninggal dunia, itu 36 diantaranya masih belum bisa diidentifikasi karena mungkin ada potongan tubuh atau kondisi jenazah yang tidak utuh begitu, Dea. Tapi ini baru data sementara karena data antara posko tanggap darurat dengan tim DPI misalnya itu belum sinkron secara penuh. Apalagi data dari kabupaten kota yang belum sepenuhnya masuk ke provinsi, dan tentu saja ini data masih terus bergerak karena proses evakuasi, proses pencarian korban masih terus berlangsung. Terutama saya memantau di beberapa titik, termasuk di pintu gerbang masuk di Jembatan Kembar menuju Kota Padang Panjang. Di sana ada diperkirakan antara 30 sampai 50 orang yang terjebak dan menjadi korban banjir bandang di lokasi tersebut. Dan sampai siang ini baru berhasil dievakuasi itu sekitar 30-an orang. Jadi masih proses pencarian masih terus berlangsung. Tapi kabar baiknya, walaupun lokasi susah diakses karena jalan di kawasan Lembah Anai itu terputus, tapi setidaknya material longsoran yang selama ini menimbun badan jalan sudah berhasil disingkirkan. Proses pencarian sekarang diarahkan di dekat aliran sungai, aliran batang sungai yang ada di sekitar itu. Jalanan sudah mulai bersih. Begitu juga dengan rumah masyarakat yang sempat terendam oleh banjir dan lumpur. Sekarang sudah proses recovery, proses pembersihan, dibantu oleh aparat terkait, oleh Damkar, oleh Satpol PP, TNI Polri, dan segala macam. Meskipun begitu, ada hal yang tadi sempat juga mengkhawatirkan oleh masyarakat, terutama di Kota Padang. Ini sempat turun hujan gerimis, jadi masyarakat sempat khawatir lagi bahwa ini akan turun hujan kembali. Dan beberapa sekitar setengah jam atau 1 jam lalu, ini ada letusan Gunung Merapi. Merapi beraktivitas menyemburkan abu vulkanik, namun ketinggian kolam abu tidak terdeteksi. Ini adalah sesuatu yang menambah kekhawatiran masyarakat, terutama masyarakat yang berada di kawasan lereng Gunung Merapi. Ancamannya bukan hanya sekarang mereka harus berbenah dengan banjir bandang yang kemarin menerjang, tapi juga mereka harus bersiap untuk menghadapi segala risiko, segala ancaman yang akan bisa saja terjadi dari
Gunung Merapi, karena ini adalah aktivitas pertama dalam sebulan terakhir begitu dia. Sehingga masyarakat di sekitar bantaran sungai tentu saja diminta mewaspadai kondisi ini, ancaman banjir bandang tanah longsor ditambah dengan ancaman dari Gunung Merapi, dari arah gunung yang bisa memicu terjadinya lahar dingin, banjir lahar dingin seperti yang terjadi setahun lalu yang menyebabkan banyak sekitar 67 orang meninggal dunia. Nah, di luar itu saya menangkap proses saya sudah mendapat laporan dari Kabupaten Agam bahwa beberapa titik yang kemarin sempat tidak bisa ditembus, tidak bisa dilalui seperti ke Salare Aiye dan Malala, hari ini dilaporkan sudah bisa dilalui walaupun dengan roda 2 begitu. Ini sesuatu kabar yang sudah mulai agak membahagiakan, sehingga proses distribusi bantuan, proses arus masuk masyarakat ke lokasi terdampak sudah bisa lebih maksimal begitu. Walaupun masih ada beberapa titik yang sama sekali belum bisa dijangkau karena tingginya material lumpur, material banjir bandang yang menghalangi. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pinggir Danau Maninjau ataupun di pinggir Danau Singkarak yang ada di Malalo, Kabupaten Tanah Datar. Danau Singkarak di Malalo, lalu Danau Maninjau di Kabupaten Agam. Ini masyarakatnya terpaksa harus diakses melewati menggunakan perahu. Jadi sekitar setengah jam sampai 1 jam perjalanan mereka baru bisa diakses. Kondisi masyarakat di lokasi itu memang seperti terisolir karena tidak ada arus listrik, tidak ada akses internet, tidak ada sarana air bersih. Nah, air bersih yang menjadi persoalan utama bukan hanya di daerah terdampak bencana di luar kota, tapi juga termasuk di Padang. Masyarakat kesulitan, para pengungsi kesulitan, sehingga mereka juga sangat membutuhkan bantuan atau dukungan air bersih. Air bersih yang bisa dimanfaatkan mereka adalah air bersih sisa-sisa lumpur yang tentu saja tidak layak untuk dikonsumsi, Dea. Iya, John, tadi Anda menyebutkan bahwa siang ini warga di wilayah Sumatera Barat ini kekhawatirannya bertambah. Selain ada gerimis, kemudian juga ada erupsi Gunung Merapi di sana. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang saat ini berada di tempat-tempat pengungsian? Selain tadi membutuhkan air bersih, bagaimana dengan makanan, kemudian jika ada yang sakit, apakah fasilitas atau pengobatan di sana sudah cukup memadai, John? Kalau di Padang, kota Padang, saya menangkap dan merekam suasana bahwa kondisi di tempat pengungsian relatif terpenuhi kebutuhan dasarnya karena banyak distribusi bantuan, kecuali persoalan air bersih ini ya. Tapi soal kebutuhan dasar, soal makanan segala macam, saya pikir cukup mencukupi. Hanya saja ini memang berbanding terbalik dengan kondisi di daerah-daerah kabupaten kota terdampak parah seperti Kabupaten Agam, Padang Panjang, Tanah Datar, Pasaman Barat segala macam yang sama sekali memang tidak bisa diakses. Saya kemarin sempat ke lokasi di Kabupaten Pasaman Barat, itu masyarakat setempat selain masih kebanjiran, itu juga kebanjiran airnya masih bertahan antara 50 sampai 75 cm. Mereka juga tidak bisa kemana-mana karena akses terputus. Satu-satunya komunikasi mereka yang mereka bisa diakses itu adalah melewati jalur laut atau jalur udara. Jalur laut juga berisiko karena gelombang tinggi, sehingga ini yang menyebabkan mereka seperti berada di lokasi yang antah berantah begitu, tidak bisa diakses kemana-mana dan mereka kehabisan stok makanan. Nah, bantuan hanya bisa disalurkan melalui jalur udara atau jalur laut yang tentu saja sangat amat terbatas dia. Ya, John, mengingat dahsyatnya
peristiwa banjir dan juga longsor di Sumatera Barat dan beberapa wilayah di Sumatera lainnya seperti Aceh dan juga Sumatera Utara. Kita juga sudah tahu ya John bahwa beberapa bupati di wilayah Aceh ini sudah mengeluarkan surat mengaku bahwa pemerintah kabupaten mereka tidak mampu untuk mengatasi situasi ini. Bagaimana dengan wilayah-wilayah di Sumatera Barat, John? Saya belum melihat ada surat dari pemerintah kabupaten kota, tapi saya sangat yakin bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak sanggup untuk mengatasi persoalan ini. Jangankan bencana yang terjadi hari ini, bencana yang terjadi setahun atau 2 tahun lalu, ini belum tertangani dengan serius. Belum tertangani dengan maksimal, belum ada upaya penyelesaian kawasan yang kemarin terdampak. Misalnya ada jembatan putus sampai beberapa bertahun-tahun kemudian tidak ada penyelesaian, apalagi infrastruktur yang rusak, apalagi sekarang ditambah dengan bencana yang terjadi yang juga memutus infrastruktur, memutus banyak jembatan, memutus akses. Saya pikir dengan kemampuan APBD Provinsi Sumatera Barat yang 6 triliun dan sebagian besar habis untuk gaji pegawai, ini benar-benar tidak kondisinya sangat mengkhawatirkan, dan saya pikir pemerintah Provinsi Sumatera Barat ataupun daerah lain, ada daerah terdampak tidak sanggup untuk memutuskan ini, sehingga memang diperlukan pemerintah pusat mengambil alih ini, mungkin menjadikan bencana nasional, walaupun secara spesifik Presiden kemarin menjanjikan akan membangun seluruh infrastruktur yang rusak, tapi Presiden tidak secara khusus menyebutkan bahwa ini akan menjadi bencana nasional. Padahal kemarin yang diharapkan oleh masyarakat, terutama masyarakat Sumatera Barat, setelah kunjungan Presiden ke Padang, akan ada tindakan pernyataan tegas dari pemerintah bahwa bencana ini akan menjadi bencana nasional, bukan lagi bencana daerah, karena daerah saya yakin tidak sanggup untuk mengatasi ini. Ya. Baik, terima kasih laporan langsung John Nedi Kambang, jurnalis Transmedia dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali.